Special shout out buat teman-teman saya dari Dimensi Kamera yang sudah berbaik hati sekali meminjamkan gimbal yang bakal kita bahas kali ini. Dimensi Kamera adalah sebuah toko perlengkapan fotografi dan videografi yang berbasis di Kota Malang. Dan tidak hanya menyediakan barang baru, namun juga barang second dengan pelayanan yang baik dan harga yang bersahabat. Dan inilah DJI OM4. Oh iya, nama saya Rico Dias, apa kabar? Yeah, I like you, that's for sure. Never have to close the door. Been a long time, a year before, and I'm missing you so bad. Gone away a month or more. Every show I go before, need to hear that voice, cause right now feels like it's been too long. I could never let you go on thinking about those secrets true. Untuk Anda yang belum mengenal brand DJI, maka bisa saya informasikan bahwa brand ini adalah sebuah brand raksasa yang menguasai pasar drone dan gimbal stabilizer sejak 7 tahun terakhir. Sehingga Anda bisa membuat bar ekspektasi yang tinggi tentang DJI OM4 ini. Terakhir saya cek online di marketplace pada bulan Maret 2021 ini, DJI OM4 berada di harga 2,2 juta rupiah untuk harga barunya. Nah, dengan harga segitu, menempatkan DJI OM4 ini di posisi jajaran gimbal termahal khusus untuk smartphone yang ada di pasaran saat ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah harganya sesuai dengan kualitasnya? Mari kita bahas. Jika kita melihat build quality pada gimbal ini, seluruh bodinya terbuat dari plastik yang memiliki kualitas yang sama seperti pada beberapa drone yang diproduksi oleh DJI. Jadi kualitas materialnya termasuk di jajaran yang terbaik menurut saya. Pada bodinya terdapat tekstur kulit jeruk, di mana keuntungannya adalah gimbal ini tentu menjadi tidak licin dan lebih resisten terhadap goresan. Namun di sisi lain permukaan semacam ini justru lebih sulit dibersihkan jika kotor. Menurut saya handle ini sangat ergonomis dan nyaman, bahkan untuk ukuran tangan saya yang memiliki ruas jari yang tergolong panjang. Untuk bobotnya, menurut saya gimbal ini berada di berat yang cukup dan tidak membebani, di kisaran 390 gram. Sedangkan untuk dimensinya, gimbal ini memiliki tinggi 16,3 cm ketika terlipat dan 27,6 cm saat dioperasionalkan. Pada umumnya, gimbal 3 aksis memiliki 3 lengan ayun yang saling terhubung untuk menstabilkan gerakannya. Namun pada DJI OM4 ini hanya terdapat 2 aksis, di mana poros stabilizer langsung terhubung dengan bracket smartphone yang kita gunakan dengan adaptasi konektor magnet yang bisa dilepas seperti ini. Nah, hal ini sebenarnya dimaksudkan oleh DJI supaya gimbal ini mampu beradaptasi dengan generasi smartphone kita yang 2 tahun terakhir lah, dimana kebanyakan smartphone sekarang memiliki beberapa lensa. Nah, salah satu lensanya kan lebar sekali, ultra wide. Nah, jika motornya berada ada jarak gitu ya terkadang, nah itu motor yang paling belakang ikutan masuk ke dalam frame. Dengan sistem klem yang menempel yang sedikit flush dengan permukaan dari handphone, maka harapan dari DJI adalah supaya motor yang belakang tadi nggak ikutan masuk ke dalam frame. Seperti contohnya Zwiin Smooth Q2 yang sebelumnya saya review. Saya harus berada di posisi khusus supaya lensa lebar ini tidak memasukkan lengan ayun ke dalam frame. Keren kan DJI ini? Pada kenyataannya nggak kayak gitu. Dalam keadaan balance, ternyata lensa Samsung Galaxy A51 saya masih memasukkan lengan ayun gimbal ke dalam frame. Saya sudah mencoba sedikit menggeser posisi smartphone, namun malah muncul peringatan kelebihan beban pada motornya. Kalau saya terusin, maka ini berpotensi membuat porosnya overheating. Pada area di dekat klem smartphone terdapat lubang ulir yang bisa digunakan untuk memasang beban penyeimbang jika bobot smartphone Anda terlalu ringan. Nah, untuk beban penyeimbang ini sayangnya tidak disertakan di dalam box pembelian, sehingga Anda harus membelinya terpisah.
Terakhir saya cek di online marketplace, ada beberapa brand seperti Ulanzi, lalu brand Moment juga mereka udah mulai supply ke untuk DJI OM4 ini. Pada area handle terdapat 5 buah tombol untuk mengakses fitur pada gimbal ini, yaitu tombol shutter untuk foto dan video, lalu ada tombol mode, lalu ada joystick dengan indikator baterai di atasnya. Di area samping kiri terdapat sebuah tombol switch untuk digital zoom yang Anda bisa gunakan jika aplikasi DJI Mimo sudah terinstall. Dan pada bagian belakang atau yang berlawanan dengan user terdapat push button atau tombol tekan untuk mengunci pergerakan gimbal dan juga untuk mengakses mode yang tersedia pada aplikasi DJI. Pada area samping kanan terdapat 2 buah USB port, yaitu USB Type-C untuk melakukan charging dan USB Type-A yang berfungsi sebagai power outlet untuk mengisi daya bagi smartphone Anda. Waktu charging untuk gimbal ini itu 2,5 jam. Dan factory claim untuk lama waktu penggunaannya adalah 15 jam. Cuman ya itu tadi tergantung berat smartphone Anda dan apakah Anda betul-betul balance atau tidak ketika memasang smartphone Anda. Pada kelengkapan di dalam box juga terdapat magnet yang bisa langsung Anda tempelkan di smartphone Anda. Sehingga jika Anda memang memiliki komitmen tinggi dalam videografi yang menggunakan smartphone, maka fungsi klem bawaan bisa digantikan dengan magnet ini. Pemasangannya bisa menggunakan label pengukur yang tersedia di dalam box dengan metode seperti ini. Power motor pada DJI OM4 ini jika saya compare dengan Zwiin Smooth Q2 milik saya, performanya menurut saya masih kurang. Karena dengan melihat hasil footage videonya, saya merasa beberapa getaran itu cukup masuk ke dalam footage yang saya ambil. Sehingga untuk Anda yang baru saja memulai videografi atau baru belajar videografi atau mungkin penggunaannya secara casual, terutama pengguna Android nih, pastikan video stabilization setting di dalam kamera smartphone Anda itu menyala. Kalau iOS seingat saya by default memang sudah ada image stabilization-nya, sehingga Anda nggak perlu khawatir. Terlebih di iPhone generasi terbaru saya lihat udah super smooth banget, sehingga Anda nggak perlu worried bahwa videonya bakalan shaky. Cuman kalau Anda pengguna Android, kayaknya memang harus Anda nyalakan deh. Jadinya agak-agak nge-crop gitu. Beginilah penggunaan DJI Osmo 4 atau OM4 ya, ketika digunakan berjalan kaki. Sedikit menyulitkan karena dia modenya full follow, jadi dia bukan pen follow kalau untuk yang by default ya. Jadi kita harus masuk ke sistem untuk menggantinya ke mode pen follow. Ya kalau tangan saya agak berubah sedikit, dia framingnya jadi agak sulit. Panas banget. Sekarang kita coba dia tesnya untuk lari ya. Saya belum menemukan mode selfie di DJI Osmo 4 ini. Jadi mungkin solusinya kalau Anda ingin menggunakan kamera belakang yang lebih lebih baik kualitas kameranya, maka mungkin sementara ini solusinya adalah dengan jadi dibalik handphonenya, jadi kita pakai kamera yang ada di belakang handphonenya. Kevin. Proses pengoperasian pada mode gimbal ini menurut saya kurang taktikal.
pada mode default, gimbal ini berada pada mode follow. Nah, masalahnya jika kita ingin merubah modenya, semisal kita ingin mengunci tilt axis-nya atau merubah ke mode FPV misalkan, maka kita harus melakukan instalasi DJI Mimo di handphone kita. Nah, hal ini justru menjadi kontraintuitif jika kita bandingkan dengan Zwiin Smooth Q2 yang kita tanpa perlu install aplikasi dari Zwiin sekalipun, kita tetap bisa mengakses berbagai mode yang terdapat di dalam gimbalnya. Namun di sisi lain, menurut saya aplikasi milik DJI OM4 ini jauh lebih reliable, jauh lebih responsif dan nggak pernah ada masalah selama penggunaannya. Bahkan aplikasinya jauh lebih baik daripada milik Zwiin. Dan tidak hanya berfungsi optimal, namun menurut saya kelengkapan aplikasi dari DJI ini juga sama lengkapnya dengan aplikasi dari brand kompetitor. Dengan beberapa fitur yang menurut saya sangat newbie friendly. Seperti contohnya di sini, terdapat sebuah mode perekaman yang dilengkapi dengan tutorialnya. Nah, ini cocok untuk Anda yang tidak menguasai editing video atau untuk Anda yang membutuhkan output cepat untuk sosial media. Fungsi face tracking pada aplikasi DJI Mimo juga cukup baik. Cukup membantu untuk Anda yang ingin merekam diri sendiri tanpa bantuan orang lain untuk mengarahkan lengan ayun gimbalnya. Jadi berasa punya asisten kameramen gitu. Beberapa mode panoramik juga tersedia cukup lengkap untuk Anda yang ingin membuat foto dengan format framing yang sangat lebar. Tersedia juga mode hyperlapse dan timelapse jika Anda ingin menambahkan ide visual kreatif pada video Anda. Dan sekian video kali ini, semoga cukup informatif dan menghibur terutama bagi Anda sekarang yang lagi browsing mencari tahu tentang informasi gimbal smartphone. Sampai ketemu di video saya berikutnya yang membahas tentang travel dan fotografi. Bye!